أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini akan mencoba masuk ke, minta izin ke Rasul, minta masuk ke rumahnya. Kita mau mengetuk pintu rumah Nabi, kemudian minta izin belajar dari dalam rumah Nabi SAW. Mungkin tidak semalaman, tapi hanya beberapa saat di rumah mulia itu. Semoga kita kebagian kemuliaannya. Saudaraku dirahmati Allah SWT, inspirasi dari rumah Nabi SAW, saya ingin mulai dari jaminan beliau yang sering saya sampaikan, karena ini jaminan utama beliau ketika beliau menyampaikan tentang rumahnya, bahwa rumah terbaik, keluarga-keluarga terbaik. Nabi mengatakan bahwa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, siapapun kita ini, yang terbaik adalah siapa yang paling baik pada keluarganya. Dan saya, kata Nabi, adalah orang yang terbaik pada keluarga saya. Jaminan ini mestinya cukup untuk kita belajar tentang tema rumah tangga yang sangat amat penting ini. Mestinya langsung dari Nabi saja, tidak usah muter-muter ke yang lainnya, langsung ke Rasulullah SAW. Toh semua ada datanya. Teman-teman mau data apa tentang rumah tangga Nabi? Ada. Di semua peran beliau juga ada riwayatnya. Beliau berperan sebagai pribadi, beliau berperan sebagai suami, istri-istri beliau berperan sebagai istri, kemudian beliau berperan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri Nabi yang mempunyai keturunan, kemudian sebagai kakek. Sebagai kakek. Artinya selengkap itu, sehingga masa iya kita masih perlu yang lain. Dan pembahasan tentang tema keluarga, itu pembahasan yang besar, walaupun sayangnya tidak ada sekolahnya ya. Dan saya sering juga sampaikan bahwa kita ini untuk punya keahlian tertentu rela sekolah bertahun-tahun lamanya. Tadi pagi saya di Al-Irsyad sana dengan teman-teman muda di acara pranikah, saya tanyakan itu, kalau Anda pengen kursus membuat kue berapa lama? Ada yang jawab setahun, Ustaz. Oh, lama juga cuma bikin kue doang. Oh iya, karena itu perlu ilmu. Anda mau jadi arsitek perlu sekian lama. Padahal hasilnya kue cuma, kursus kue itu hasilnya cuma makanan, arsitektur hasilnya ya bangunan, apapun bentuk bangunannya. Lah rumah tangga kita itu hasilnya manusia loh. Anak-anak loh. Dan anak-anak itu adalah unsur paling penting di peradaban ini. Manusia itu unsur paling penting di peradaban ini. Sayangnya nggak ada sekolahnya. Bagaimana jadi suami, gimana jadi istri, gimana jadi bapak, ibu, kakek, nenek. Nggak ada sekolahnya. Sangat disayangkan itu. Ya. Harusnya ini masuk di kurikulum kita. Masuk di kurikulum pendidikan kita mestinya. Kalau anak lulus SMA, itu kan nggak semua anak pengen kuliah, Pak. Ada yang pengen kuliah, ada yang nggak pengen kuliah, betul ya? Tapi kalau nikah pengen, betul kan? Kalau nikah mah ingin, tapi nggak ada kurikulumnya. Masukkanlah di kurikulum SMA, yang punya sekolahan masukkanlah di kurikulum SMA ini. Gitu ya? Kalau nunggu negeri ini, Anda mau nunggu sampai kapan? Perbaikan generasi ini supaya memasuki rumah tangga ini bukan kira-kira, bukan raba-raba, tapi betul dalam panduan Rasul. Dan Rasul sudah memberikan jaminan, dan saya adalah orang terbaik di urusan rumah tangga ini. Baik teman-teman rahmati Allah, sebelum saya masuk tentang bagaimana Nabi berumah tangga, saya ingin bicara tentang rumah beliau. Inspirasi di rumah Nabi kan, rumahnya, karena di sana ada inspirasi besar. Seorang imam besar di kalangan tabi'in dulu, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, waktu di masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pernah masuk ke rumah Nabi itu. Tentu Rasul sudah wafat ya kan, udah masa Utsman. Begitu masuk ke rumah Nabi itu,
Beliau masuk, kemudian masuk ke dalam itu tangannya Al-Hasan Al-Basri itu dinaikkan ke atas itu. Ternyata dengan berdiri dan tangan dinaikkan itu bisa megang bagian atasnya. Jadi sesederhana itu rumah Nabi SAW. Kemudian beliau di usulannya, saya berharap rumah Nabi ini tidak direnovasi, biarkan begini agar semua umatnya tahu inilah nabinya. Jadi teman-teman dirahmati Allah, dan rumah Nabi SAW itu memiliki inspirasi yang mahal.